Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membuat tools sederhana di Google Sheets bernama KSL Query Builder. Tools ini berguna untuk membuat rumus query secara otomatis, tanpa harus hafal rumusnya. Biasanya kalau kita ingin mengambil data tertentu di Google Sheets, kita perlu menulis rumus seperti ini. Query, lalu pilih range data, kemudian menulis select where, order by, limit, dan aturan lainnya. Bagi yang sudah sering menggunakan Google Sheets, mungkin ini tidak masalah. Tapi bagi pengguna awam, rumus query sering terasa membingungkan. Karena itu, kita buat tools sederhana. User cukup membuka menu KSL, lalu pilih Query Builder. Setelah itu, tinggal isi form sesuai kebutuhan. Nanti, sistem akan membuatkan rumus query secara otomatis dan meletakkannya di sheet tujuan. Sekarang kita mulai dari cara installnya dulu. Pertama, buka file Google Sheets yang ingin dipasang tools ini. Lalu klik menu Extensions atau ekstensi, pilih Apps Script. Setelah halaman Apps Script terbuka, kita akan menambahkan kode utama di file code.gs. Copy kode Google Apps Script yang sudah disediakan, lalu paste ke file code.js. Setelah itu, buat file HTML baru, klik tanda plus, pilih HTML, lalu beri nama file KSL, Query Builder, pastikan nama file HTML-nya persis KSL, Query Builder. Setelah file HTML dibuat, copy kode tampilan modal Query Builder yang sudah disediakan, lalu paste ke file tersebut. Setelah semua kode masuk, klik Save atau simpan. Berikutnya, jalankan fungsi onOpen satu kali dari Apps Script. Pilih fungsi onOpen, lalu klik Run atau jalankan. Jika muncul permintaan izin, klik Review Permissions, pilih akun Google, lalu klik Allow atau izinkan. Izin ini dibutuhkan karena script akan membaca dan menulis data di spreadsheet. Setelah izin selesai, kembali ke Google Sheets. Refresh halaman Google Sheets. Jika instalasi berhasil, akan muncul menu baru bernama KSL di bagian atas. Di dalam menu KSL, ada menu Query Builder. Setelah data siap, kita klik menu KSL, lalu pilih Query Builder. Modal Query Builder akan terbuka. Sekarang kita bahas satu persatu field yang ada di form ini. Field pertama adalah range data sumber. Range data sumber adalah lokasi data utama yang ingin kita ambil. Contohnya, jika data berada di sheet data dari kolom A sampai hari dan baris 1 sampai 21, maka kita isi data A1. Artinya, sistem akan membaca data dari sheet data, mulai dari sel A1 sampai H21. Field kedua adalah kolom yang ditampilkan. Field ini digunakan untuk menentukan kolom mana saja yang ingin dimunculkan di hasil query. Misalnya kita hanya ingin menampilkan nama, cabang, status, dan nominal. Nama ada di kolom B, cabang ada di kolom C, status ada di kolom D, nominal ada di kolom F. Maka kita isi B, C, D, F. Jadi hasilnya nanti hanya menampilkan kolom tersebut, bukan semua kolom. Field berikutnya adalah kolom filter. Kolom filter digunakan untuk menentukan kolom mana yang menjadi syarat penyaringan data. Misalnya, kita ingin mengambil data berdasarkan status. Karena status ada di kolom D, maka kolom filter kita isi D. Field berikutnya adalah operator. Operator adalah aturan pembanding untuk filter. Misalnya sama dengan lebih besar dari, kurang dari, mengandung teks, kosong, atau tidak kosong. Kalau kita ingin mengambil data yang statusnya aktif, maka operator yang dipilih adalah sama dengan. Field berikutnya adalah nilai filter. Nilai filter adalah isi atau nilai yang ingin dicari. Misalnya status yang ingin ditampilkan adalah aktif, maka nilai filter kita isi aktif. Jadi, gabungan dari kolom filter, operator, dan nilai filter akan menjadi syarat query. Contohnya, kolom D sama dengan aktif, artinya hanya data dengan status aktif yang akan ditampilkan. Field berikutnya adalah urutkan berdasarkan kolom. Field ini bersifat opsional. Fungsinya untuk mengurutkan hasil query
berdasarkan kolom tertentu. Misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan nominal, maka isi dengan F karena nominal ada di kolom F. Field berikutnya adalah arah urutan. Ada dua pilihan, yaitu ASC dan DESC. ASC artinya urutan naik, dari kecil ke besar atau dari A ke Z. DESC artinya urutan turun, dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Misalnya nominal ingin diurutkan dari terbesar ke terkecil, maka pilih DESC. Field berikutnya adalah batas jumlah baris. Field ini juga opsional. Fungsinya untuk membatasi jumlah hasil yang ditampilkan. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan 10 data pertama, maka isi kalau tidak ingin dibatasi, field ini bisa dikosongkan. Field berikutnya adalah jumlah header. Header adalah jumlah baris judul kolom di data sumber. Pada contoh ini, baris pertama berisi judul kolom seperti nomor, nama, cabang, status, produk, nominal, tanggal, dan petugas. Karena hanya ada satu baris header, maka isi dengan angka 1. Field berikutnya adalah sheet tujuan. Sheet tujuan adalah nama sheet tempat hasil query akan ditampilkan. Misalnya, kita isi hasil aktif. Jika sheet tersebut belum ada, sistem akan membuat sheet baru secara otomatis. Field terakhir adalah sel tujuan. Sel tujuan adalah posisi awal hasil query akan diletakkan. Biasanya kita isi A1, artinya hasil query akan mulai ditampilkan dari sel A1 di sheet tujuan. Sekarang kita coba contoh. Pertama, kita ingin menampilkan data yang statusnya aktif. Range data, sumber kita isi data, A1. Kolom yang ditampilkan kita isi B, C, D, F. Kolom filter kita isi D. Operator pilih sama dengan nilai filter isi aktif. Sheet tujuan isi hasil. Aktif, sel tujuan isi A1, jumlah header isi ke-1. Setelah itu klik generate dan proses. Secara otomatis, sistem akan membuat rumus query dan menaruhnya di sheet hasil. Aktif. Hasilnya, data yang muncul hanya data dengan status aktif. Jadi user tidak perlu mengetik rumus manual, cukup isi form, klik proses, dan hasilnya langsung muncul. Sekarang kita coba contoh kedua. Misalnya kita ingin menampilkan data dengan nominal di atas 10 juta. Karena nominal ada di kolom F, maka kolom filter kita isi F. Operator pilih lebih besar dari nilai filter isi 10 juta. Kolom yang ingin ditampilkan misalnya B, C, E, F, sheet. Tujuan kita isi hasil, query, lalu klik generate dan proses. Hasilnya, sistem hanya menampilkan data dengan nominal lebih dari 10 juta.
Sekarang kita coba contoh ketiga. Misalnya kita ingin menampilkan data khusus cabang Kalasan. Karena cabang ada di kolom C, maka kolom filter kita isi C. Operator pilih sama dengan nilai filter isi Kalasan. Kolom yang ditampilkan bisa kita isi B, C, D, E, sheet, tujuan, isi cabang. Lalu, klik generate dan proses. Hasilnya, sistem hanya menampilkan data dari cabang Kalasan. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa Query Builder sangat membantu pengguna yang belum hafal rumus query. User cukup memahami data ada di kolom mana, lalu memasukkan kolom tersebut ke dalam form. Tools ini cocok untuk admin, staff, guru, koperasi, UMKM, bagian keuangan, bagian penjualan, atau siapa saja yang sering mengolah data di Google Sheets. Dengan Query Builder, proses mengambil data menjadi lebih mudah, cepat, dan minim error. Jadi, KSL Tools bukan hanya membuat spreadsheet lebih rapi, tapi juga membantu pengguna awam bekerja lebih cepat, tanpa harus hafal banyak rumus. Semoga demo ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat tools otomatis berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel Kucing Storia supaya kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.